Check it out alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini edisi ke-88. Webinar malam ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi dari Bu Ida, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan nanti dua penanya dengan pertanyaan paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gratis senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bu Ida dan Bapak Ibu semuanya, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur, ini ada unsur edukasinya Ibu, Bu Ida dan Bapak Ibu semuanya, agar kita semuanya berani berbicara di depan kamera. Yang kelima adalah sesi foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi webinar pada malam hari ini sangat menarik bersama Ibu Ida Susana, yaitu tentang membuat personal branding di media sosial. Beliau ini adalah businesswoman sekaligus apa Ibu ya, ibu rumah tangga dari berapa putranya Ibu? 3 orang putra, Pak. Wah, mantap, 1 putri, mantap. 2 putra. Mantap. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Ibu Ida Susana. Ya, baik. Selamat malam, Pak Pram dan teman-teman semua yang sudah Selamat hadir di malam. webinar pada malam hari ini. Salam kenal semua. Luar biasa ya, udah banyak yang hadir. 24 juta, Pak Pram. Siap ya. Iya. Ini kita ngobrol-ngobrol malam Jumat ya, Pak ya. Iya. Terus terima kasih pertama kali saya sampaikan ke Pak Pram yang sudah mengundang saya untuk sharing di malam hari ini. Ya, malam hari ini saya mungkin cuma sharing-sharing ya, ngobrol santai ya Pak ya, cerita-cerita aja. Mungkin mudah-mudahan bisa ada yang bermanfaat ya buat yang hadir pada malam hari ini. Salam kenal semuanya. Ini saya lihat di kolom chat ya, ada yang dari Wonosobo, Malang, dari Kediri, Makassar, Banyuwangi, Depok, Semarang, Bogor, Pekalongan, Jogja, Makassar, Medan, ya luar biasa. Salam kenal semua, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki, selalu amin, dalam amin. Yang Maha Esa dan selalu sukses, amin. Ya, malam hari ini saya sharing dari apa yang saya lakukan, saya kerjakan ya Pak Pram ya, bukan maksudnya cuma sharing ya, bukan mengajarin atau sebagai dosen ya, cuma berbagi aja ya. Mungkin di sini teman-teman lebih jago, lebih hebat dari saya di sosial media, karena mungkin Pak Pram melihat saya belakangan aktif mungkin ya di sosial media Pak ya. Iya, jadi ini saya di sini dan sharingkan, mungkin teman-teman di sini yang sudah hadir di room ini ada yang mengalami masalah dalam membangun personal branding di sosial media, boleh tulis ya di kolom chat ya teman-teman, kita berinteraksi aja, mungkin saya bisa lihat juga ya apakah teman-teman di sini sudah mulai
membangun personal branding di sosial media sudah lama atau baru mulai atau belum mulai? Ya, Boleh jadi kalau ada chat ya. kesulitan, kalau ada kesulitan bagaimana caranya meningkatkan personal branding Bapak Ibu, mungkin bisa diketik 1. Nah, yang ada kesulitan diketik 1 di kolom chat. Yang tidak ada kesulitan bisa diketik nomor 2. Silakan Bapak Ibu. Belum pernah ya, yang belum Waduh, Bu pernah Astri, ya. ada yang 1. Kalau belum sudah ya, sudah Pak Tovan ya, Ya, sudah wah, sudah. Pak Tovan sudah lama atau sudah pengalamannya udah banyak? 1, baru Bunda ya, Oh, baru ya, ya, belum mulai. sip. Wah, ini banyak yang Oke, belum. saya bingung harus mulai dari mana. Baik, Nah, Kak Indah, sebenarnya saya juga belum lama ya, belum lama baru mulai seriusnya itu baru mulai bulan Mei. Kalau sebelumnya tuh sebenarnya udah mulai aktif juga sih di Facebook, khususnya di Facebook dan di Instagram. Tapi yang saya sharingkan itu lebih ke kegiatan sehari-hari, kemudian ya cerita-cerita kehidupan sehari-hari aja, terus posting-posting dengan misalnya foto-foto dengan teman, dengan keluarga gitu. Seperti itu ya. Jadi belum fokus untuk ke bisnisnya. Setelah itu saya mulai belajar ya. Jadi mulai di bulan Mei itu mulai lebih terarah, lebih terfokus ya. Kemudian dari siapapun sebenarnya bisa ya, teman-teman ya. Saya yang seperti Pak Pram tadi sampaikan juga dari nol, dari ibu rumah tangga biasa, tapi kita semua kalau mau belajar pasti ada caranya ya, Pak Pram ya. Kita belajar, makanya ini di sini saya juga sharing itu karena saya juga mengalaminya mulai membangun tuh dari nol. Mungkin dulu teman-teman di sini yang belum mulai mungkin juga udah mulai posting-posting kan ya di Facebook atau di Instagram, mungkin seperti saya dulu ya, banyak tentang foto-foto, kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti itu kan ya. Dan di sini saya ya dari mulai bulan Mei itu saya mulai fokus dan alhamdulillah puji Tuhan itu terlihat signifikan juga ya pertambahan jumlah followernya maupun khususnya sekarang kan dari Mei itu saya fokusnya juga di selain di Facebook, di Instagram juga di TikTok. Di situ juga udah terlihat viewernya juga puji Tuhan banyak ya, ada beberapa yang udah di atas puluhan ribu, ratusan ribu juga gitu. Jadi kalau kita mau mulai itu nggak masalah teman-teman. Jadi nggak perlu kita pintar dulu, mulai aja dulu seperti slogan itu ya Pak ya. Just do it ya, mulai aja dulu sambil kita perbaikin diri seperti itu nantinya. Jadi mungkin saya sambil share screen-nya. Ya, silakan, Bu. Lupa tadi belum share screen, share dulu. Oke. Membuat personal branding ya. Jadi belum perkenalan dulu juga ya. Salam kenal semua ya. Saya Ida Susana. Tinggalnya di daerah Bekasi, asalnya sebenarnya dari Solo, Putri Solo. Waduh. Pak. Terus terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir Bapak Ibu di Zoom meeting pada malam hari ini. Kalau berkenan nih, kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa menyalakan videonya kan biar saya juga bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Biar silakan nanti dibuka Bapak Ibu. Iya, kalau nggak ada kegiatan lain bisa dibuka. Biar nanti kalau ketemu suatu saat kalau ketemu di mana mungkin di Malang ketemuan kan udah tahu ya nggak asing dengan wajah-wajahnya ya. Terima kasih yang sudah membuka ini kameranya. Jadi ini saya di sini akan men-sharingkan ya tentang membuat personal branding di sosial media. Tadi teman-teman sepertinya banyak ya yang belum mulai atau baru mulai ya, Pak Pram dari chat tadi ya. Kemudian ya kita mulai aja dengan
share selanjutnya. Ya, mungkin halaman kedua. Dan boleh tolong dibantu Pak Pram untuk slide selanjutnya. Jadi bagaimana mulainya ya teman-teman ya, ini saya juga cerita. Pertama ini kita perlu konsistensi. Sepertinya kalau saya sebelumnya ya, sebelum ini kita flashback dulu ya. Saya ibu rumah tangga, juga ada kegiatan ya lumayan banyak ya di pekerjaan saya, kemudian juga di lingkungan organisasi di lingkungan rumah saya. Jadi sebenarnya cukup banyak waktu terbuang juga ya untuk kegiatan sehari-hari ya. Tapi ini makanya kita perlu konsistensi di sini. Kita pertamanya punya mindset dulu ya, punya mindset untuk apa sih kita perlunya membangun personal branding dulu. Tujuannya apa? Kita harus punya dulu kan ya, teman-teman ya. Kalau di sini kira-kira kalau teman-teman yang hadir di sini boleh tulis juga di kolom chat ya, teman-teman. Tujuannya apa sih pengen membangun personal branding ya? Apa mau untuk berbisnis atau untuk apa? Boleh tolong sharing. Jadi saya tahu ya teman-teman di sini pengen apa sih ikut webinar malam hari ini, pengen membangun personal branding ini tujuannya buat apa? Kalau boleh di chat teman-teman. Ya, jadi untuk personal branding, Ibu, Bapak ingin dikenal itu di media sosial itu untuk apa? Apakah untuk bisnis atau mungkin lebih ingin dikenal orang lebih banyak? Nah, silakan ditulis di kolom chat. Maka produk kita bisa dikenal banyak pelanggan. Oke. Nah, itu udah ada yang jawab ya, Pak ya. Bu Fitri ya. Oke, ini Bu Asri, bentar, untuk saya juga bisnis. pertamanya juga seperti untuk berbisnis. Personal branding itu apa? Nah, nanti pertanyaannya nanti aja Bu. Dihabiskan dulu materinya, nanti pertanyaan. Iya, ini saya untuk interaksi biar saya juga tahu Pak, kira-kira seperti apa audiens pengen membangun personal brandingnya kan ya Pak ya. Ada tadi saya lihat ada yang belum tahu personal branding ya. Nanti dijelaskan nanti. Oke, sambil saya jelaskan. Jadi personal branding itu kan kita mau dikenal sebagai apa pertamanya kan ya. Khususnya di sosial media. Khususnya di sosial media. Jadi kalau kita belum pernah posting nih, baru mau mulai. Jadi kita tuh mau dikenalnya sebagai apa? Kalau kita melakukan posting-posting jualan, produk-produk yang kita jual misalnya, itu bisa juga, tetapi sebenarnya orang itu kan nggak suka dijualin ya. Suka membeli tapi nggak suka dijualin. Jadi sebaiknya kita jangan hard selling gitu ya. Kembali ke materi dulu ya. Jadi tentang tadi ya, perlunya kita konsistensi juga. Kalau kita udah punya mindset tujuannya apa sih kita membangun personal branding? Tujuannya tadi kan pengen bisnis kita lebih dikenal orang, seperti itu kurang lebihnya kan ya dari chat teman-teman tadi ya. Pengen kalau kita udah punya usaha, misalnya seperti Pak Pram, contohnya ya, pengen bisnisnya, kos-kosannya atau laundrynya lebih dikenal banyak orang. Jadi itu yang membuat fokus Pak Pram ini personal brandingnya ya tentang hal itu atau tentang manajemennya Pak Pram dari Prams manajemennya. Jadi ya yang difokuskan tentang manajemennya. Jadi apa yang kita mau tampilkan di sosial media agar orang mengerti siapa kita dan apa bisnis kita kan ya. Lebih seperti itu kalau kita udah tahu tujuannya. Jadi ini yang pertama itu kita harus konsisten dulu. Konsisten dalam hal posting. Karena kalau kita belum punya mindset untuk apa kita melakukan branding, kemudian kita juga masih merasa nggak perlu seperti itu, ya kita melakukannya juga nggak bisa konsisten. Kadang posting, kadang nggak posting sekali hari ini, nanti posting lagi minggu depan, karena kita belum punya tujuan yang fokus yang terarah ya. Jadi di sini kita perlu konsistensinya perlu kita buat nih waktunya. Kalau bisa kan di waktu yang sama itu lebih enak. Jadi seperti kalau saya
terserah dari teman-teman ya. Kalau menurut pakar-pakar sosial media, social branding itu sebenarnya kan ada jam-jam tayang yang peak hour ya. Jadi ada yang banyak penontonnya itu di jam-jam misalnya jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, jam 7 malam. Itu yang banyak penontonnya. Tapi kalau saya pribadi ya, Pak ya, mungkin di jam-jam tersebut juga sibuk dengan bisnis saya dan kegiatan yang lain. Jadi saya nggak di jam tersebut ya. Tapi ya, ternyata alhamdulillah puji Tuhan saya tuh bisa banyak viewersnya itu meskipun saya postingnya malam. Saya biasanya melakukannya itu malam-malam, Pak, di atas jam 9 malam. Di atas jam 9 malam mungkin postingnya tuh baru jam 10-an ya. Tapi ya itu nggak tahu di luar jam-jam yang orang biasanya lihat ya. Tapi ya mungkin ya itu pengecualian ya. Jadi intinya kita punya waktu dulu, punya manajemen waktu untuk sharing, kita atur tuh kapan kita mau sharingnya jam berapa. Kemudian dilakukan secara konsisten setiap hari, khususnya 3 bulan di awal. Kalau seperti tadi yang di awal ya, kalau kita postingnya seminggu sekali, ya istilahnya orang buka toko seminggu sekali, orang kan nggak tahu ya kalau secara offline, istilahnya secara offline, kita posting itu kan seperti kita buka toko di dunia maya ya, secara online ya. Kalau kita postingnya seperti ibaratnya di offline, buka tokonya seminggu sekali, orang kan nggak tahu nih, ini apa sih yang diposting jualannya. Jadi pengaruh dari algoritma juga. Itu kalau kita jarang posting, itu juga algoritmanya juga nggak, trafficnya tuh nggak bisa banyak. Makanya kunci awalnya itu kita konsisten melakukannya setiap hari selama 3 bulan di awal. Lebih bagus lagi kalau kita mau cepet nih, mau di booster cepet, itu kita lakukannya itu sehari nggak cukup 1 kali, bisa 3 kali sehari di jam-jam sibuk tadi, misalnya jam 10, jam 4 sore, jam 7 malam. Tapi terus terang saya sendiri pun cuma melakukan sehari sekali. Itu pun di luar jam tersebut ya. Tapi ternyata dengan kita konsisten setiap hari pun itu bisa, Pak. Saya melakukan di 1 bulan pertama saja, awalnya juga belum terlalu banyak ya. Puluhan, kemudian meningkat ratusan. Ini yang saya ceritakan khusus di TikTok juga ya, di Instagram dan di TikTok ya. Pertamanya puluhan orang, kemudian ratusan, kemudian udah makin kita konsisten itu ya viewernya makin banyak. Jadi orang juga semakin tahu kita kan, ya Pak ya, makin tahu kita karena ya kita rutin tuh setiap hari. Jadi orang juga lihat, oh ini tokonya setiap hari buka, seperti itu ibaratnya ya. Jadi yang pertama itu kita perlu konsistensinya. Dan terus terang mungkin kadang kita juga ada rasa bosan ya, rasa bosan, terus kemudian merasa nggak ada waktu, nggak sempat. Tapi ya kita lawan itu, karena kembali ke tujuan kita, ke mindset kita, goal kita apa sih? Kita tuh mau branding itu tujuannya apa? Karena dari pengalaman saya ya, Pak ya, teman-teman semua ya, kalau kita kan selama ini menjalankan bisnis secara offline, kita kan sekarang kan zaman udah berubah ya, nggak cukup dengan kita mengandalkan secara offline. Apalagi kalau Pak Pram dan teman-teman semua lihat ya, di marketplace dan di online itu kan semakin banyak orang berbisnis ya, secara kalau ada Shopee Live, ada TikTok Live, ada macam-macam kan ya. Mereka mulai live kan. Jadi kalau kita nggak mengikuti seperti kita berbisnis secara online, ya kita istilahnya akan tertinggal karena zaman berubah ya. Kita jangan hanya secara
offline saja ya. Mhm. Ya, terima kasih buat yang sudah bertanya. Pertanyaannya nanti dijawab atau langsung Pak Pram? Nanti aja. Setelah materi selesai ya. Iya, setelah materinya selesai. Oke, ya. Nanti pertanyaannya dijawab setelah materi selesai ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kembali ke materi ya, mengatasi rasa bosan. Jadi kalau kita ada rasa bosan, ya kita kembali ke tujuan kita tadi ya. Kita nggak mau berubah, ada rasa bosan, terus kita udah menyerah, give up ya. Kita kapan kita bisa majunya ya. Jadi ya kita sendiri harus ada keinginan untuk berubah ya, ada keinginan untuk berubah, mau belajar secara online juga. Ini juga saya pengalaman saya, kalau saya dulu melakukan bisnisnya secara offline, kemudian belajar gimana melakukannya secara online. Dan yang saya lakukan sebenarnya lebih ke sharing. Kalau teman-teman nanti mau lihat Instagram maupun TikTok saya, di situ bisa teman-teman lihat ya. Saya sama sekali nggak berjualan. Saya nggak posting produk, nggak jualan secara hard selling. Jadi mungkin teman-teman Pak Pram sendiri lihat profil postingan saya, bingung. Ini bisnisnya apa ya? Karena nggak ada mereknya sama sekali, itu nggak ada gitu. Jadi yang saya lakukan itu lebih ke edukasi, edukasi dan membuat orang juga penasaran ya. Betul. Dulu. Mungkin next slide dulu Pak Pram. Next slide ya, menyiapkan diri. Jadi setelah kita sudah tahu kan tujuan kita udah punya goal nih, kemudian kita udah kok harus konsisten melakukannya. Pokoknya 90 hari pertama itu harus terus deh. Kalau setelah 90 hari biasanya itu habit itu akan terbentuk sendiri. Dan kadang meskipun misalnya benar-benar nggak bisa posting nih, kan kadang saya juga setelah 90 hari, tapi 90 hari pertama itu saya benar-benar nggak ada bolong 1 hari pun. Setelah 90 hari itu boleh kadang misalnya saya ada kegiatan lain yang benar-benar nggak bisa posting, saya nggak posting, tapi itu pun tetap berjalan, algoritmanya itu sudah berjalan, karena istilahnya udah ada putaran rodanya itu udah berputar seperti itu. Jadi intinya 90 hari pertama itu jangan sampai bolong, itu dulu konsisten. Kemudian dalam hal kita menyiapkan diri, saya sendiri juga kan tadi di awal dari saya nggak punya background sama sekali di sosial media, apalagi secara online. Ibu, ya boleh dibilang ibu rumah tangga, bukan gaptek sih sebenarnya Pak, kan nggak boleh bilang gaptek ya. Nggak boleh bilang gaptek nih. Belum fokus aja mungkin saya waktu itu ya. Jadi sembarang aja postingnya, kemudian mulai serius, mulai fokus. Yaitu kita menyiapkan diri kita sendiri juga. Seperti apa? Ini beberapa yang saya sampaikan, belajar public speaking ya. Karena ya seperti contohnya kita, kalau saya di acara-acara secara offline juga sekali-sekali diundang sebagai pembicara, kemudian juga saya juga terlibat sebagai host di Tanya Mentor, komunitas Tanya Mentor. Itu mengharuskan saya juga belajar ya untuk public speaking. Apalagi kalau seperti malam ini ya, diundang Pak Pram sebagai narasumber gitu. Ya mau nggak mau kita harus belajar, kita memperbaiki diri dengan belajar public speaking, bisa secara online maupun offline. Waktu itu saya mulai itu dari waktu pandemi itu saya udah mulai belajar secara online dari webinarnya Pak Haryanto Kandani, kemudian belajar dari YouTube juga, kemudian juga dari mentor-mentor yang lain ya. Jadi belajar public speaking ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Kalau sewaktu-waktu misalnya banyak sih seperti teman-teman saya ya, yang kadang misalnya
mendadak nih diminta sebagai MC gitu kan juga Hmm. sudah siap ya karena sudah ada pernah belajar seperti itu. Jadi public speaking ini penting sekali juga kita untuk belajar, untuk kita berani ya berbicara di depan umum, dan bagus sekali seperti Pak Pram juga menyediakan ya sarana seperti nanti kan ya ada sarana untuk belajar berbicara ya. Mungkin waktu pertama berapa menit, 3 menit, nanti makin lama makin bisa makin panjang durasinya ya. Jadi bagus sekali sih Pak Pram sudah menyediakan sarana juga ya. Kemudian juga belajar, kita juga bisa belajar dari baca-baca buku, dari networking nih juga, networking ini yang saya rasa juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita punya networking yang makin banyak, makin luas, itu banyak sekali pengaruh yang bisa kita dapatkan. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Kita bisa banyak belajar ya, karena setiap orang kan punya keahlian masing-masing ya. Seperti saya juga pernah dari Pak Pram, bisa kenal Pak Pram, kemudian pernah mengundang Pak Pram sebagai narasumber juga di live-nya IG Live Tanya Mentor, seperti itu kan. Jadi semakin kita punya banyak networking, itu juga pengaruh untuk pengembangan diri kita semakin meningkat ya. Itu yang perlu dari kita sendiri. Awalnya kita mempersiapkan diri kita sendiri dulu, itu dari public speaking, baca buku, dan networking, itu yang utama ya. Kemudian peralatan menyusul, maksudnya di sini awalnya kita kalau mau misalnya mau live atau kita mau kalau di seperti TikTok live atau IG live atau FB live itu kan mungkin banyak peralatan ya, tapi saya sendiri pun awalnya juga nggak pakai peralatan sama sekali, cuma handphone saja. Handphone, istilahnya handphone sama dudukannya aja, udah nggak pakai lampu, nggak pakai apa-apa. Intinya mulai aja dulu, karena kalau kita menunggu sampai lengkap semua, ya kadang malah nggak mulai-mulai ya Pak ya. Betul. Jadi peralatan bisa menyusul kok. Jadi yang pertama kita ada kemauan dulu, dengan seadanya dulu, dengan handphone dulu aja, udah kita mulai belajar menyampaikan secara live juga bisa, atau secara kita buat konten, kita belajar berbicara di depan. Ada yang mungkin merasa belum pede nih, nggak masalah sih sebenarnya, tanpa kelihatan wajahnya bisa. Karena sekarang kan banyak cara ya Pak ya, gimana caranya bisa posting, bisa buat konten tanpa terlihat wajah. Tapi menurut pengalaman saya dan banyak pakar-pakar juga ya, orang lebih trust kalau orang bisa melihat wajah kita. Seperti itu yang saya pelajarin ya. Jadi peralatan bisa menyusul, yang penting mulai saja dulu. Kalau kita sekarang udah ikut Zoom webinar malam hari ini kan minimal udah punya handphone kan ya, itu bisa sebagai modal untuk mulai. Ya, next Pak, slide selanjutnya. Ya ini jadi experience saya kan, saya kembali sharingkan pengalaman saya. Jadi sebelumnya sama sekali nggak ada background sebagai istilahnya konten kreator ya kalau sekarang ya. Nggak ada background sama sekali. Saya sebelum jadi istri sebagai ibu rumah tangga, saya sebelumnya juga seorang karyawan, seorang konsultan juga ya, yang bekerja di perusahaan konsultan, kemudian menikah, jadi istri ibu rumah tangga, kemudian juga karena merasa perlu berbisnis juga, karena kalau kita ada bisnis dan kita melakukan kegiatan di luar kegiatan rumah tangga itu, saya merasa kita tuh bisa ada pengembangan diri. Semua profesi bagus ya Pak ya, saya nggak mengecilkan profesi ibu rumah tangga atau karyawan atau entrepreneur, pebisnis, semua bagus.
tergantung bagaimana kita bisa enjoy, menikmati usaha kita, Betul. kita enjoy-nya sebagai apa ya. Tapi kalau dari saya pribadi ya itu saya merasa saya kalau saya cuma di rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga di rumah kan ya bagus kan. Cuman saya merasa dengan kita berbisnis, entrepreneur, kita punya komunitas, kita punya networking, itu saya sendiri juga merasa bisa mengembangkan diri. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi saya khususnya juga di dalam online secara sosial media ini saya banyak belajar pengembangan diri. Jadi di sini saya sharing dari nol pengalamannya, nggak ada pengalaman sama sekali, saya belajar. Kemudian juga mulai belajar istilahnya apa? Mengedit, membuat video dan sebagainya, itu kan juga benar-benar belajar dari nol. Membuat desain itu semua saya belajar secara otodidak juga ya. Kalau bisa ada beberapa juga ikut ini ya, ikut kursus juga ya. Tapi lebih banyak ke otodidak juga tanya ke teman-teman yang lain yang sudah pengalaman. Jadi intinya dari berbagai macam background bisa kita melakukan ya personal branding di sosial media ini. Karena ya saya sendiri merasakan bahwa dengan kita membangun sosial media itu banyak sekali kok manfaat yang kita peroleh ya teman-teman ya. Banyak banget. Di sini kemarin saya sudah catat beberapa hal yang kita bisa kita dapatkan ya, selain kita belajar public speaking, terus pengembangan diri, kemudian mengedit dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang bisa kita dapatkan secara online, khususnya lewat sosial media. Ya, next Pak, keempatnya ya sebentar, atau saya buka dulu ininya. Udah. Packing ya, packingnya. Packagingnya equipment ya. Oke, Equipment dan packagingnya. makeover ya. Jadi di sini juga packagingnya itu juga kita mulai makeover ya. Mulai makeover baik secara penampilan maupun secara kita waktu membuat konten ya. Penampilan tuh misalnya seperti kalau dulu saya ibu rumah tangga mungkin nggak memperhatikan penampilan. Penampilannya ya seadanya, ala kadarnya ya. Tapi dengan kita, kalau sudah saya mulai fokus di sosial media, mulai membangun branding, ya kita mulai makeover nih, membuat penampilan yang lebih rapi ya, membuat lebih rapi, jadi lebih orang lebih enak memandang ya, nggak kusut, nggak kusam seperti itu. Jadi kita sendiri juga memperbaiki penampilan dari sisi penampilan kita ya. Kemudian masalah pencahayaannya juga bagaimana bisa lebih jelas, baju yang kita pakai juga rapi, meskipun nggak perlu yang bermerek, tapi yang penting rapi ya. Jadi orang melihat itu juga nggak asalan yang kita pakai ya. Dan juga ini juga saya belajar dari mentor saya. Ini yang mentor saya juga banyak memberi masukan ya, memberi saran juga. Seperti kita itu kalau di sosial media itu seperti kita kan punya rumah ya. Kalau Pak Pram, teman-teman, Bapak Ibu lihat di sosial media saya, itu background saya itu di belakang tuh warnanya biru. Itu seperti branding perusahaan partner bisnis saya. Ini kebetulan juga background-nya juga biru hijau ya. Dan ini juga blazer ini juga salah satu branding yang saya pakai warnanya. Kalau Pak Pram juga teman-teman tahu kan ya, seperti contohnya deh Mary Riana. Pasti kebayang ya warna apa yang dipakai bajunya sama Mary Riana. Warna merah ya. Jadi ini juga yang mentor saya memberi masukan, pakai
satu warna seperti branding perusahaan partner bisnis saya dari Blazer, karena warnanya seperti ini ya, seperti ini brandingnya. Jadi warnanya disesuaikan. Ini istilahnya seperti kita itu ibaratnya rumah punya alamat yang pasti satu alamat. Jadi enggak ganti-ganti ya. Jadi orang juga branding kita itu, oh yang pakai baju warna Tosca, ini Ida, yang pakai baju warna merah itu tadi Mary Riana, seperti itu ya. Mungkin Pram brandingnya warnanya hitam, seperti itu ya. Contohnya ya Pak. Jadi bisa jadi orang mengingat ya, orang langsung ingat gitu loh. Itu juga dari mentor saya memberi masukan seperti itu, karena kalau kita punya branding dari salah satunya dari baju aja, orang jadi langsung teringat gitu. Jadi kalau orang nggak salah masuk rumah, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu kita juga menyesuaikan ya, kita mulai dari equipment peralatan untuk membuat konten, kemudian dari kita mulai memperbaiki penampilan kita dan sebagainya, kita mulai makeover menjadi ke lebih baik ya untuk packagingnya ya. Ya, next Pak, yang kelima, mau membuka diri terhadap kritikan atau inputan ya. Jadi karena kalau di sini kok equipment dan makeover lagi ya, kayaknya yang kekirim salah Pak, nggak masalah ya. Jadi kalau di sosial media pasti teman-teman sudah tahu ya, banyak netizen ya istilahnya ya. Kalau apalagi yang sudah terkenal, artis-artis gitu kan, yang udah followernya udah ratusan ribu, udah jutaan, itu ada yang dalam tanda kutip yang nyinyir, yang negatif seperti itu kan. Kita juga kalau kita di media sosial ini, kita juga harus berani menerima kritikan maupun inputan. Jangan baper ya kalau misalnya ada di komen atau di kolom komen atau langsung ke DM kita, itu yang kata-kata yang mungkin julid atau negatif itu, yaitu kita mempersiapkan diri kita, itu kita jangan baper. Intinya kita mau membuka diri terhadap kritikan. Bedanya kritikan dan inputan. Kalau kritikan itu kan ya hanya mengkritik ya, memberi kritik, mencela atau memberi hal yang negatif terhadap apa yang kita lakukan. Tapi kalau inputan itu kan memberi solusi ya. Jadi kalau misalnya, oh ini kamu kok, misalnya nih contohnya ya, baju kamu kok nggak rapi, sebaiknya kamu pakai baju yang warna Tosca, seperti itu. Jadi memberi inputan, nggak cuma sekedar kritik yang negatif atau yang julid, tapi juga memberi masukan, solusinya apa nih, seperti itu. Jadi di media sosial ini kita juga mau terbuka ya, nggak cuma karena kalau kita sudah mulai banyak follower, mulai banyak yang komen, banyak yang bertanya di kolom-kolom komentar, itu kan mulai banyak tuh ada beberapa yang seperti tadi ya, yang mulai kritik atau yang nyinyir ya. Jadi kita juga membuka diri terhadap kritikan dan inputan. Jadi nggak hanya cuma kita sekedar posting-posting aja, karena di sosial media ini kita juga perlu interaksi ya teman-teman ya, perlu interaksi. Apalagi kalau ini kita udah banyak yang komen ya. Kalau kemarin ada beberapa postingan saya yang di salah satunya kan saya kan sharing tentang masalah kantong mata, karena saya kalau di sosial media kan branding saya tuh, oh ya tadi jangan lupa juga memberi bionya itu spesifik ya. Kalau saya juga spesifiknya itu seorang anti-aging konsultan yang ingin
orang itu di usia jelita awet muda dan sehat. Jadi banyak fokus saya itu konten-kontennya itu berisi tentang edukasi untuk orang bisa awet muda dan sehat kan. Jadi Ya. salah satunya nih contohnya salah satu konten postingan saya yang banyak komentar, banyak orang bertanya itu masalah kantong mata seperti itu kan. Banyak bertanya nih solusinya apa, bagaimana cara menghilangkan kantong mata dan sebagainya, penyebabnya apa. Jadi banyak yang bertanya seputar kantong mata tadi kan ya Pak ya. Jadi itu kita juga jangan dilewatkan tuh, kalau orang bertanya ya kita interaksi, kita langsung jawab ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya, karena orang lebih respect kalau kita juga menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Jadi jangan cuma didiamkan saja, tapi ada interaksi yang membuat orang juga lebih respect terhadap kita seperti itu. Jadi kita juga interaksinya itu jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu aja dulu. Oh ya Pak, terakhir yang mungkin ini yang saya akan sampaikan ya. Slide terakhir, manfaatnya sosial media ya. Jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Dalam kita membangun branding di sosial media, nggak cuman kita sekedar dapat cuan, dapat uang dari bisnis kita, tapi ini manfaat yang bisa kita dapatkan banyak, khususnya yang saya rasakan ya banyak sekali. Yang pertama self development tadi ya, saya juga mulai meningkatkan kepercayaan diri, bisa berani berbicara di depan umum, di depan kamera seperti tadi yang kita posting-posting tuh, jadi kita ada self development-nya. Kemudian juga kan kita buat konten, kita posting itu juga meningkatkan kemampuan dalam editing, dalam kita mengedit video, kemudian juga menulis copywriting atau captionnya kan, kita belajar di situ menulis copywriting-nya, kemudian mulai berkembang networking-nya, kita mulai makin banyak pertemanannya, nggak cuma di sekitar rumah kita ya, juga di sosial media ini kita bisa menjangkau banyak tempat. Kemarin makanya lewat postingan saya, khususnya yang masalah kantong mata itu banyak juga yang bertanya, ada yang ya istilahnya dari seluruh Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan sebagainya. Jadi kita semakin bisa bertambah networking kita. Kemudian juga bisa membentuk personal branding ya. Jadi orang mengenal kita itu sebagai apa. Dan terbentuknya mental tangguh. Ini ya tadi hubungannya dengan kalau ada kritikan atau komen-komen yang julid, yang nyinyir, itu kita sendiri juga lebih tangguh menghadapinya, karena ya udah nggak usah baper, nggak usah kita masukkan ke perasaan kita seperti itu. Jadi ini manfaat yang bisa kita dapatkan lewat sosial media, dan intinya mulai saja dulu, nggak perlu nunggu, dengan peralatan yang sederhana, mulai saja dulu, akan mengalir sendiri kok. Semuanya, pokoknya intinya kita mau belajar, mau memulai. Itu aja materinya, lanjut ke tanya jawab ya Pak Pram ya. Ya, ini yang membutuhkan WA-nya Ibu Ida Susana. Bisa ditulis, bisa melihat Instagram maupun TikTok saya. Kalau ada yang mau konsultasi, tanya-tanya, silahkan juga teman-teman. Bisa dilanjutkan nanti di WA. Nah, oke. Silahkan. Ya, sekarang kita akan menuju sesi tanya jawab. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali nih Bu ya. Ini pertanyaan pertama dari saya tadi tentang konsistensi. Ini saya sambil minum dulu ya Pak. Iya, monggo silakan. Jadi konsistensi itu kalau menurut pendapat saya itu lakukan secara teratur dan terus menerus ya.
Jadi lakukan secara teratur dan terus-menerus. Banyak orang itu apa ya Bu ya, dalam berkonsistensi itu teorinya mudah, tapi prakteknya itu sangat-sangat sulit sekali dan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, caranya agar kita tidak kehabisan ide itu bagaimana, Ban? Dan cara mengatasi kebosanan dalam kita untuk konsisten di media sosial itu, kalau menurut Bu Ida bagaimana? Baik, langsung saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi konsisten itu kembali tadi kalau dari saya kita harus tahu dulu goal kita apa, tujuan kita apa. Kalau kita nggak punya tujuan ya itu membuat kita juga nggak akan konsisten. Kalau kita udah punya tujuan kan tadi kalau saya sendiri, saya pribadi tujuannya biar orang melihat saya, personal branding saya di sosial media kan. Jadi ya saya berpikir gimana nih saya harus konsisten. Saya harus konsisten karena punya tujuan tadi. Nggak mau cuma sekedar menjalankan bisnis secara offline. Karena zaman berubah kita nggak hanya melakukan bisnis secara offline tapi perlu secara online kan. Karena ya kan Pak Pram juga tahu ya sekarang banyak toko-toko yang secara offline mulai berpindah ke online ya. Jadi ya itu kita sendiri harus punya mindset. Saya jangan hanya berbisnis secara offline, tapi mau mengembangkan diri ke online. Itu tujuannya. Jadi kalau nggak konsisten ya gimana? Orang nggak akan kenal kita kan. Seperti tadi kita buka tokonya seminggu sekali, orang nggak akan kenal kita. Mengatasin rasa bosan ya kembali kita ingat goal kita. Kalau bosan ya masa mau begini-begini terus, mau cuman secara offline terus. Jadi ke tujuan kita lagi. Dan mengenai materi yang mau kita sampaikan, sebenarnya saya sendiri juga kadang buntu ya Pak ya. Buntu idenya apa nih yang mau saya posting apa ini hari ini ya. Betul. Bingung kan. Apalagi nih hari ini saya posting tentang apa. Apalagi saya juga kan yang saya posting kan tentang edukasi ya. Tentang edukasi. Saya mau cerita apa nih. Saya mau sharing tentang apa. Jadi kadang buntu juga nih. Apa yang akan saya sharingkan. Jadi kalau udah buntu kita tinggal ini aja Pak sekarang tinggal buka Google atau ChatGPT. Iya, betul. Seperti itu. Jadi di situ banyak kok bisa timbul ide-ide. Seperti kemarin yang terakhir kan saya cerita tentang bahan alami untuk mencerahkan wajah. Ada 5. Ya udah ternyata cukup banyak followernya 40.000 lebih. Kemudian setelah itu kan kita bisa uraikan satu persatu. Ada 5 misalnya. 5 itu yang pertama timun. Ya udah dari timun itu kita uraikan manfaatnya, caranya. Jadi kita bisa breakdown lagi. Itu bisa kita buat mungkin 3 postingan. Kemudian bahan yang kedua, contohnya misalnya aloe vera, lidah buaya. Kita bisa uraikan lagi caranya, kemudian manfaatnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah punya satu ide itu kemudian seperti mind mapping ya Pak ya. Seperti mind mapping bisa kita bagi-bagi lagi gitu. Itu kalau udah satu ide itu kita bisa berkembang kok. Nanti bisa muncul ide-ide selanjutnya. Dan sebaiknya juga kita buat konten itu mungkin sehari 2 atau 3 sekalian ya. Jadi biar lebih kalau misalnya hari ini saya nggak sempat, udah punya tabungannya untuk diposting seperti itu Pak. Wah, ini semoga Bisa menjawab ya Pak ya. Iya. Ini banyak pertanyaan nih Bu di kolom chat. Kita cicil satu-satu ya. Ini dari Pak Dendi nih. Ini berdasarkan judul webinar kita membangun personal branding di media sosial. Ini Pak Dendi bertanya nih, personal branding itu apa Bu? Nah, kalau menurut Bu Ida itu apa?
Baik. Sebentar Pak, ini kok saya belum bisa chatnya. Oke. Saya bacakan aja, Bu. Tidak apa-apa. Membangun personal branding ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi Jadi dia apa itu personal branding ya? ya, betul. Jadi personal branding itu seperti kita memberi tahu orang tuh kita tuh apa sih, dan orang melihat mengenal kita sebagai apa. Betul, betul, betul. Mengenal kita sebagai seorang ibu rumah tangga atau sebagai entrepreneur atau sebagai seperti Pak Pram konsultan seperti itu. Jadi kita membuat diri kita itu terkenal, orang ingat kita tuh sebagai apa. Personal branding ya. Betul, betul, betul. Cap apa atau kesan apa yang orang langsung ingat begitu melihat kita atau melihat nama kita gitu. Kayak seperti ini kan misalnya Prams Manajemen, langsung ingat, oh Pak Pram gitu. Jadi udah ada brandingnya nih Pak Pram ya. Atau laundry atau sabun kodok, jadi udah langsung ingat. Jadi kita membuat diri kita itu orang mengenal kita sebagai apa. Itu personal branding. Mungkin Pak Pram bisa menambahkan. Ya, jadi sepakat apa yang dikatakan dari Bu Ida. Jadi untuk personal branding itu pengertiannya, definisinya kita tuh dikenal sebagai apa. Contohnya saya Pramudya Herlambang. Pramudya Herlambang itu dikenal sebagai apa sih? Apakah pemuda biasa-biasa saja? Apakah yang selalu memberikan edukasi di malam Jumat, meskipun namanya obrolan malam Jumat, tapi tidak membahas tentang hal-hal mistis, apalagi tentang sunnah Rasul. Nah, itu tidak sama sekali. Jadi full memang tentang bisnis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu Ida, dari Bu Suci Megawati. Ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana strategi pola komunikasi dalam membangun personal branding yang kuat untuk meningkatkan loyalitas konsumen? Untuk meningkatkan loyalitas konsumen ya. Ya. Untuk personal branding itu bagaimana, Bu? Makanya personal branding yang kita tampilkan itu pertamanya tadi seperti yang saya sampaikan, uraikan, pertamanya juga dari branding, orang melihat kita tuh penampilan kita juga ya, dari penampilan kita. Jadi kalau orang melihat penampilan kita rapi, itu kan paling nggak orang udah percaya dulu ya, udah percaya. Kemudian juga berikutnya attitude-nya kan, attitude, tingkah laku. Bagaimana kita menyikapin itu yang akan membuat pelanggan juga loyal ya. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, kemudian kalau mereka mau ada pertanyaan, kita bisa menjawab dengan baik dan mereka merasa puas dengan jawaban kita. Kemudian kita juga melakukannya dengan tulus, nggak mengada-ngada, nggak mencari keuntungan diri sendiri, tapi benar-benar berbagi untuk keuntungan atau untuk memberi manfaat untuk konsumen. Mereka biasanya akan loyal ya. Karena dari attitude kita juga baik, mereka juga melihat ketulusan kita juga ya. Jadi kita juga melakukannya itu dengan jujur dan dengan benar-benar dengan tulus, enggak cuma kita berpikir untuk kita cuma sekedar mencari keuntungan diri sendiri. Jadi itu yang bisa membuat orang loyal ya, pertama dari penampilan kita dan dari attitude kita. Semoga mencerahkan ya Bu Suci. Kemudian yang pertanyaan kedua nih, bagaimana membangun personal branding pada pasar bonus demografi agar dapat terus bersaing dalam beberapa tahun yang akan datang. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih caranya meningkatkan personal branding dengan demografi atau komposisi masyarakat yang berbeda-beda, Bu? Ada yang generasi X, ada yang Gen Z, nah itu bagaimana Ibu? Nah, sebentar ini saya baru lihat chatnya sebentar Pak. Dari pertanyaan dari siapa tadi Pak? Bu Suci Megawati. Bu Suci Megawati. Paling atas sendiri. Tahun 2024 nih ya, mengalami bonus demografi ya. Iya, 2045.
2045 agar dapat terus bersaing dalam beberapa tahun mendatang. Benar, Bu. Jadi tahun 2045 kita mengalami bonus demografi, tapi bersyukur di Indonesia itu dengan bonus demografi ini ya dibandingkan dengan beberapa negara yang malah kekurangan penduduk ya. Betul. Ini bersyukur dulu kita ada bonus demografi dibandingkan ada seperti Jepang ya betul. atau Hong Kong gitu kan udah mulai kekurangan penduduk ya. Kita membangun personal branding khususnya agar dapat bersaing ya. Kalau tahun 2020 ya mulai dari sekarang pun sebenarnya udah ada ini ya bisnisnya sudah global kan ya sebenarnya ya Pak ya. Udah beberapa tahun belakangan ini kan bisnisnya global. Ya makanya kita mulai membangun personal branding ini enggak lebih baik ditambah secara online karena ini jangkauannya kan semakin luas ya, nggak cuma di Indonesia ya. Jadi kita juga banyak tuh kalau yang dari saya pribadi kan banyak orang-orang yang berkonsultasi itu dari banyak negara, dari beberapa negara juga ya. Itu salah satunya makanya kita perlu membangun personal branding itu dengan baik dan dengan nggak cuma sekedar berjualan secara hard selling. Jadi kita memberi edukasi dan memberi solusi karena mereka akan melihat itu sebagai sesuatu nilai tambah dari diri kita. Apalagi kalau sekarang kan belakangan kan katanya nih dengar-dengar kan seperti di TikTok gitu kan kita nggak boleh jualan secara selling kan ya, kan dipisah ya. Secara sebagai sosial media dan sebagai platform bisnis ya, jadi akan terpisahkan. Jadi itu makanya kita juga membangun personal branding kita itu sebaiknya kan kita sebagai orang yang berjualan saja, tapi kita memberi edukasi dan memberi solusi. Itu orang jadi akan mencari kita, bukan mencari. Kalau mencari barang kan sebenarnya kita gampang tuh tinggal kita cari marketplace ya. Betul. Seperti itu. Jadi kita membangun branding diri kita tuh ya kita dengan membuat kita sebagai seorang yang bisa memberi solusi. Gitu Pak, jawaban dari semoga menjawab pertanyaan Bu Suci. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Dalsiah ini. Apakah tantangan serta peluang dalam membangun personal branding yang kuat di era digitalisasi, Bu? Apa sih tantangan dan peluangnya? Terima kasih pertanyaannya Bu Dalsiah. Ya. Keren-keren ya Pak pertanyaannya malam ini. Tantangan serta peluang dalam membangun personal branding yang kuat di era digitalisasi. Ya, jadi tantangannya ya ini Ibu Dalsiah ya. Tantangannya ya kita kembali ya, kita jangan hanya seperti jualan aja, kita yang biasa-biasa aja, tapi kita punya nilai tambah. Nilai tambah, punya nilai lebih yang nggak orang lain punya. Jadi kita tantangannya di situ kita membuat personal branding yang kuat karena ya orang melihat kita tuh bisa sebagai solusi atas masalah yang dia punya gitu. Jadi itu bisa membuat apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ya, kita memang lebih banyak orang secara online, kita makanya perlu mempunyai personal branding yang kuat. Kalau dari saya sendiri ya sarannya kita mempunyai nilai plus, nilai tambah itu sebagai seorang yang bisa memberi solusi. Mungkin bisa tambahkan. Ya, kalau menurut saya sih Bu Dalsiah dan Ibu Susana, tantangannya dalam membangun personal branding di era sekarang ini, tantangannya ya tadi seperti dijelaskan oleh Bu Ida, enggak boleh bosan. Nah, kalau Anda buntu, enggak punya ide, ya jalan-jalan dulu lah.
Kemudian ya cari referensi di TikTok, di Instagram, di Facebook, cari referensi apa sih eh, keinginan dari masyarakat sekarang itu apa. Nah, kalau peluangnya sih jelas sih ya bisa meningkatkan personal branding, kita kita dikenal sebagai apa, mungkin yang punya bisnis mungkin bisa dikenal. Oh, Pak Pram ini bisnisnya ini toh, yang suka memberikan webinar obrolan malam Jumat ini bisnisnya ini. Nah, itu peluangnya. Kemudian selanjutnya dari Bu Indah. Ini ada pertanyaan, dia itu punya Instagram dan Facebook. Ini pertanyaan apakah materi yang di-post harus berbeda, baik secara desain, format, atau caption, atau sebaliknya berbeda, Bu? Apakah sama atau berbeda? Iya. Kalau Baik, menurut Bu Indah, makasih pertanyaannya, Bu Indah ya. Bu Indah. Jadi saya sendiri juga ada Instagram, FB, dan TikTok. Kalau sebaiknya sih sebenarnya nggak masalah ya, bisa kita tes ya, kita uji coba juga ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, itu kan kita punya pertemanan yang berbeda ya. Pertemanan di IG, pertemanan di FB itu berbeda. Kalau mau dibuat desain format caption yang berbeda itu juga nggak masalah. Tapi bisa pula dibuat sama. Kalau dari saya sendiri triknya itu saya misalnya buat satu materi, satu postingan. Itu saya share-nya di FB dan di TikTok tuh sama. Kemudian di IG berbeda. Biar orang nggak bosen. Tapi bisa diposting di hari yang lain. Jadi misalnya yang saya lakukan di TikTok dan di IG, di TikTok dan di FB, misalnya hari Senin, itu saya posting tentang A. Itu postingan A ini saya posting di IG itu di hari lain, misalnya seminggu kemudian. Dan postingan di IG, ya postingan B ini saya postingkan di TikTok dan di FB di seminggu kemudian di hari yang lain. Jadi seperti itu. Jadi orang juga melihat berbeda itu untuk caranya kita memudahkan aja ya. Kalau kita mau lebih menghemat waktu juga bisa dibuat dengan trik seperti itu. Kalau misalnya mau buat sendiri-sendiri juga nggak masalah, tapi nanti bisa Bu Indah juga melakukan tes ya, seperti apa ininya, feedbacknya dari penontonnya. Tapi kalau yang saya lakukan seperti itu dan hasilnya ya cukup bagus sih menurut saya, ya nggak masalah sih Pak. Semoga menjawab ya Ibu Indah. Selanjutnya ini dari Asri Jaya Laundry Wonosobo. Izin bertanya Bu, bagaimana tips dan triknya agar konten kita menghasilkan gambar atau video dengan hasil yang jernih? Mengingat saya masih menggunakan HP. Ini juga bertanya aplikasi untuk edit foto atau video yang bagus apa Bu? Silakan. Tips dan trik agar konten kita menghasilkan gambar dan video. Jadi saya dulu awalnya juga cuma menggunakan HP dari Asri Jaya Laundry Wonosobo ya. Masih menggunakan HP, nggak masalah sih sebenarnya, karena nanti kita bisa edit ya, di pertanyaan kedua ya, mengedit foto atau video. Kalau saya biasanya pakai aplikasi CapCut, bisa juga ditambah dengan Canva ya. Itu kan bisa ada pengaturannya ya, agar agak lebih rapi. Mungkin misalnya bisa diedit juga wajah kita dikit gitu kan, bisa ya. Bisa ya biar kelihatan lebih cerah gitu kan. Bisa diedit ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kok kita pertama pakai HP dulu. Tapi kalau mau lebih jernih, misalnya lebih terang ya bisa kita tambahkan lampu ya. Kalau ring light seperti itu ya, seperti ring light. Tapi kalau misalnya belum punya ring light, ya udah kita pakai lampu meja biasa biar lebih terang seperti itu, bisa mulai dari situ. Tapi awalnya saya juga dari HP juga melakukan pengeditan dengan aplikasi CapCut dan dari Canva dan dari ini sendiri, dari
fotonya itu pokoknya kita bisa edit-edit kok, nggak masalah. Nanti hasilnya juga bagus. Nanti ya tinggal kita belajar. Saya sendiri juga belajar secara otodidak ya, gimana ya coba-coba aja seperti membuat teksnya, kemudian membuat overlay-nya, seperti itu membuat tampilan kita di postingan itu lebih menarik. Jadi bisa kok dari HP pun bisa. Tinggal kita belajar mengedit-editnya. Seperti Dan itu. semoga menjawab ya. Ini dari Bu Indah lagi. Terima kasih Bu Indah atas sarannya. Nanti satu saat nanti saya buatkan sesi webinar tentang bagaimana sih cara menghadapi kata-kata yang negatif, yang melemahkan kita. Ini juga pertanyaan ini Bu, bagaimana Bu untuk menghadapi nyinyiran, komentar yang negatif, inputan yang negatif Oh ya, di media sosial tuh bagaimana Bu? Kalau menurut Bu Ida? menghadapi nyinyiran atau komentar Iya, yang negatif ya demi kesehatan mental. heeh. Ya, jadi memang kalau masalah itu kan kita nggak bisa kita kendalikan ya Pak ya. Betul. Mulut orang, jari orang kita nggak bisa kendalikan. Jadi bagaimana kita menyikapin dari diri kita sendiri. Ya kalau kita intinya jangan baper. Dan kalau mungkin orang tersebut sering menyerang kita nih dengan yang negatif, yang julid, yang nyinyir, ya udah kita blok aja daripada kita Betul. menerima sampah terus kan. Kita dikasih sampah oleh tetangga tuh, kita ya udah lebih baik kita blok, nggak usah kita berteman lagi karena daripada kita mengganggu kesehatan mental kan ya, seperti itu. Jadi kalau masih bisa kita jawab dengan baik, kita bisa intinya pertamanya nggak usah baper dulu karena ya memang kita nggak bisa mengendalikan apa yang diketik oleh mereka di sosial media kan. Itu Ya, ya, semoga menjawab. ini saya tambahkan Bu Ida dan Bu Indah. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu nggak boleh baperan. Kalau orang yang berkata negatif, contohnya kalau saya menghadapi orang yang positif, saya terima kasih sekali karena ini juga membangun saya, meningkatkan saya dalam apapun itu. Kalau yang negatif, saya juga terima kasih Bu Ida. Karena kenapa? Ada orang yang sukarela mencurahkan energinya untuk menjelek-jelekan saya. Nah, ini kan fans saya kan bertambah satu ini. Jadi saya tuh mikirnya gini Bu Ida. Alhamdulillah dosa saya berkurang satu, pindah ke orang itu. Iya. Saya mikirnya gitu ya saya Bu. Jadi kalau ada komentar yang negatif ya ditinggal aja, di blok aja. Kita mikirnya yang positif, ternyata kita mempunyai penggemar yang susah payah menjelek-jelekan kita. Nah, padahal kita tidak pernah merugikan apapun dan siapapun. Nah, seperti itu sih cara berpikirnya. Kemudian dari Bu Itu, Pak, Bapak, katanya kan netizen itu adalah the real follower kita. iya. The real follower ya Pak ya. Ini Pak, saya baca ada satu komen yang menarik juga ini Pak. Saya suka pakai topi. Ya, pakai topi ya Pak. Apakah topinya hanya satu model saja? Saya punya beberapa model topi. Ya, bagus Pak. Ini dari Base Ani Nur Sahara Bandung. Kalau mau membuat branding sebaiknya satu model ya. Kalau dari saya seperti topi, kalau kita ingat waktu mungkin kalau yang seangkatan dengan saya Pak Tino Sidin, Pak Pram seangkatan ke ini. Jadi topinya seperti itu, yang satu model nggak ganti-ganti. Terus kemudian misalnya kalau yang seangkatan yang zaman dulu juga yang kayak penyanyi ada almarhum Gombloh, ingat nggak Pak? Ya, terus ada. Jadi mereka kan brandingnya dengan satu model. Jadi yang membuat orang teringat ya, itu ya dari saya sebaiknya satu model aja atau siapa ya yang sekarang ya Pak Pram, ingat nggak ada artis atau siapa tokoh-tokoh
masyarakat yang pokoknya brandingnya ya kita langsung ingat, oh ini gitu. Jadi biasanya sih Mhm. dari apa yang spesial ya, yang spesial yang Mhm. dipakai, yang memang Mhm. khusus satu macam itu yang membuat orang teringat. Oh pakai topi Mhm. model topi Mhm. apa modelnya kan macam-macam ya, ada topi model Mhm. apa namanya yang Mhm. baret seperti Ya, betul, betul itu ya. jadi teringat ya, langsung ingat. Aha. Kalau dari Mhm. saya sih sebaiknya satu model ya seperti ini ya, saya juga pakainya blazer warna ini. Kalau orang bilang nggak ganti-ganti blazer, ya memang ini blazer warnanya ya untuk sebagai Mhm. branding seperti itu dari Mhm. saya. Mhm. Silakan Pak Oh Pram. ya, kalau saya sih ya ini Bu Ida dan Bapak Ibu semuanya di minggu lalu pemateri di obrolan malam Jumat itu dosen belangkon. Nah, jadi kemana-mana dia tuh pakai belangkon aja. Jadi meskipun di webinar, di seminar yang offline pakai belangkon aja. Jadi memang itu Ya. personal brandingnya dia dikenal orang yang suka pakai belangkon aja. Oh ya, Atau ya saya saya ingat. ini kalau saya ini tiap webinar pakai kaos hitam aja, iya memang Bu. Jadi baju saya satu lemari itu ya hitam semua. Iya, sama Pak. Saya juga ada punya mentor. Dia bajunya juga putih, kemejanya putih terus. Ke kantor, Ya, ke mana-mana bajunya putih. Terus juga ada teman SMA ah, saya, dia juga ah, dia kolektor mobil ah, antik, mobil kuno. hmm, Dia hmm, bajunya itu juga belangkon pakai hmm, lurik. hmm, 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 Jadi udah orang langsung teringat gitu kan. hmm, hmm. Mungkin seperti itu membuat orang Iya, lebih langsung teringat hmm, ya. hmm. Seperti itu. Mungkin kalau Jadi Bapak Ibu ingat mungkin Om saya, mungkin Bu Ida juga kenal Om Bob Sadino. Nah, itu kan ya, kemana-mana kan pakai celana pendek aja. Ya itu. Oke, ya, selanjutnya ini dari Pak Dodi Zainuddin. Apakah tiap orang melakukan online personal branding melewat media sosialnya atau bagaimana? Apa pembentukan personal branding harus detail atau kekhasan tertentu, Ibu? ya. Terima kasih Hmm. pertanyaannya Pak Dodi Zainuddin ya. Hmm, hmm, Apa hmm. tiap orang melakukan online personal branding lewat media sosial? Ya, karena kan kalau di online kita kan lebih ke expose-nya kan kita mengenalkan diri kita kan lewat sosial media ya. Kita Betul, betul, bisa betul. pilih sih sebenarnya mau fokus di mana, Hmm, di hmm, IG, di FB atau di TikTok ya. Tapi hmm, hmm. kalau kalau dari saya pribadi, saya sendiri melakukan ketiganya karena saya mempunyai berbeda orang ya, berbeda-beda Hmm, orang, teman pertemanannya di IG beda, di FB beda, di TikTok ini yang baru kan, saya mulai fokusnya di TikTok tuh juga baru mulai Mei, itu hmm, udah orang-orang yang sama sekali saya nggak kenal, hmm, mayoritas tuh, yang kenal hmm, cuma beberapa orang, jadi kita melakukannya itu bisa lewat sosial media. hmm, Kalau hmm, lewat sosial media itu kan orang bisa melihat postingan kita meskipun sudah beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu ya, itu lebih lebih efektif ya. Kalau hmm, hmm. nggak lewat sosial media, kan lewat online ya Pak Dodi ya. Jadi ya lewat sosial media melakukan secara online personal brandingnya lewat sosial media. Hmm, hmm, hmm. Apakah apa pembentukan personal branding harus ada detail atau kekhasan tertentu? Iya, Betul, sebaiknya betul. seperti itu ya dari yang tadi yang sudah disampaikan ya. Ada Hmm, hmm, yang membuat orang teringat dan personal brandingnya ada detail atau kekhasan tertentu. Seperti tadi Pak Pram juga cerita ya, misalnya hmm. pakai belangkon atau pakai baju lurik seperti itu kan. Jadi Betul, ada betul. membuat khas yang buat Hmm, ada kekhasan tertentu yang membuat orang teringat. hmm, 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 hmm. Sip, Ya, sip, sip. bisa Ya, ditambah Pak Pram. ya. Jadi memang untuk ini tentang pertanyaan tentang media sosial ya untuk personal branding. Jadi memang sekarang itu memang zamannya pakai media sosial. Jadi untuk meningkatkan seperti apa dikenal kita itu ya harus pakai media sosial. Media sosial itu ya banyak sekali. FB, IG, YouTube, kemudian apa lagi semua ya. Itu harus dicoba semua. Oh ya, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi yang menginginkan e-sertifikat
silakan klik link untuk masuk ke grup webinar. Nanti di sana saya cantumkan presensinya. Jadi saya ingatkan lagi yang membutuhkan e-sertifikat, tolong masuk ke grup webinar dulu. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, bentar. Sepertinya sudah habis. Ini pertanyaan dari saya, Bu Ida. Ya, ini saya baca nih dulu Pak. Ada dari Bu Ada. Indah ya, pakai ChatGPT cukup membantu. Ya, benar Ya. banget. ChatGPT banyak membantu Bu Indah. Ya, Pak Pram tadi. Ya, Ada. kalau mengenai ChatGPT ini memang membantu Bapak Ibu, tapi ada beberapa orang yang ini Bu, ada kekhawatiran nanti kalau pakai ChatGPT nanti peran manusia akan tergantikan. Kalau menurut Beda bagaimana? Ya, kita mungkin nggak perlu meniru plek-plek ya Pak. Kalau dari kita Betul, cuma ambil topiknya aja. betul, Topiknya, temanya apa, kemudian kita kembangkan sendiri ya. Ya, kita ambil dari ChatGPT itu idenya saja sih kalau menurut saya ya. Jadi idenya apa, kemudian kita uraikan sendiri, kita buat mind mappingnya sendiri apa yang akan kita sampaikan. Jadi cuma sebagai kerangka awalnya aja kita bisa ambil dari ChatGPT tadi. Kemudian ada pertanyaan ini, Bapak Dendi ini masih belum mengerti contoh-contoh kegiatan personal branding itu apa aja, Bu? Contoh gampangnya. Contoh personal branding. Ya, untuk meningkatkan personal branding itu contohnya bagaimana? Untuk Di FB membentuk bagaimana? personal branding ya. Ya, di FB Ya. mungkin gimana, di Instagram bagaimana? Nah, garis besarnya gimana? Iya. Kalau dari saya untuk membentuk personal branding itu pertama tadi ya dari penampilan kita bisa penampilan kita yang langsung orang bisa melihat kita ya seperti Pak Pram bajunya warna hitam atau mau pakai belangkon, saya pakai baju warna Tosca, itu dari personal branding yang secara orang lihat secara penampilan ya. Kemudian dari personal branding yang lain tuh juga dari materi atau topik yang kita sampaikan. Betul. Jadi kita fokus di satu masalah ya. Misalnya nih, pengen orang sehat ya kita fokus tentang kesehatan, atau pengen kita membantu orang agar punya berat badan ideal, kita sharingnya tentang weight management. Kalau saya tentang untuk perawatan wajah untuk orang menjelang 50 tahun. Jadi itu yang dari postingan kita yang kita buat fokus satu niche ya, istilahnya satu tema, satu materi. Jadi orang juga ingat ya, oh kalau mau belajar tentang weight management, saya itu loh ada konten kreator yang konten-kontennya tentang weight management, misalnya Pak Pram seperti itu. Jadi ada konten-kontennya tentang perawatan wajah dan kesehatan untuk anti aging, Ida Susana seperti itu. Jadi selain dari penampilan kita melakukannya itu dengan dari postingan itu yang fokus ke satu niche, satu materinya itu bisa kita kembangkan dengan satu fokus aja. Seperti itu, semoga membantu. Bisa Pak Pram kalau mau menambahkan. Ya, saya kira cukup. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ini pertanyaan ini banyak sekali nih, Bu. Dari Pak Dodi Zainuddin, bagaimana mengukur keberhasilan dalam membuat personal branding, Bu? Jadi ukurannya apa? Sukses tidaknya kita membangun personal branding itu apa ukurannya? Ukurannya ya, membuat keberhasilan dalam personal branding. Kalau dari secara sosial media, itu kelihatannya secara ini ya dari jumlah follower, kemudian jumlah ya viewernya, udah FYP, itu kan kita lihat kan ya kalau banyak yang melihat itu kan ya ibaratnya orang udah termasuk berhasil ya, karena dari kita membuat konten itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Kita kemudian banyak follower baru, kemudian banyak yang melihat, itu ya sebagai salah satu ya keberhasilan tolak ukurnya ya. Tapi kemudian juga kalau dikaitkan dengan bisnis kita, itu juga nanti bisa mendatangkan dampak juga ya ke bisnis kita, karena
kalau dari postingan kita misalnya memberi edukasi, kemudian orang tertarik, banyak yang bertanya ke kita bisa memberi solusi dan orang tersebut sudah percaya kan, orang bisa mulai berbisnis dengan kita juga. Itu yang membuat kita juga ada tambah networking, tambah ada partner bisnis, itu juga jadi tolak ukur ya keberhasilan kita membuat personal branding. Semoga menjawab ya Pak Dodi. Semoga ya. Oke Bapak Ibu, saya ingatkan lagi jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar dulu, nanti di sana akan saya cantumkan link absensinya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir dari saya ini Bu Ida ini. Kemampuan untuk berbicara di depan kamera seperti ini atau di depan orang banyak itu kan juga salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh orang yang mau meningkatkan personal brandingnya. Ini kalau ada orang yang malu, waduh ini wajah saya kan nggak cakep, nggak cantik, saya malu berbicara di depan kamera. Kalau mengatasi seperti itu bagaimana? Mengatasi rasa malu untuk berbicara di depan umum, di depan kamera seperti ini tuh, kalau menurut Brida bagaimana? Ya, makasih Pak Pram pertanyaannya. Jadi itu semua sebenarnya juga dari kita latihan ya, 10.000 jam terbang. Kalau semakin kita sering berlatih, itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Sama Pak, saya sebenarnya dulu juga dari nol, nggak berani berbicara di depan umum, nggak berani di depan kamera. Tapi dengan berlatih, pertama dengan kita mempersiapkan diri kita sendiri dulu, dengan kita memperbaiki penampilan, sebenarnya nggak masalah kan. Cantik, jelek, cakep, enggaknya itu nggak masalah sebenarnya. Orang sebenarnya nggak melihat kok wajah kita. Betul. Apalagi Pak kalau di TikTok ya, di TikTok tuh kan segala macam orang ya, nggak masalah gitu. Yang penting kita berani dulu. Itu semua juga dari latihan kok, jam terbang. Saya sendiri juga dari nol, kemudian berlatih, meningkatkan keterampilan kita, skill kita belajar. Itu kita dari belajar membaca buku, belajar public speaking dengan di komunitas kita berlatih. Pertama ya di depan cermin, kita di HP kita rekaman sendiri, kita memutar ulang ya gimana sih pengambilan saya gitu. Jadi ya dari itu aja awalnya kita latihan diri kita sendiri, nanti lama-lama step by step dari cuma beberapa orang, 5-10 orang, kemudian semakin lama puluhan orang, ratusan orang, makin kita juga semakin percaya diri, semakin kita bisa lebih tampil lebih baik juga. Seperti jadi memang kira-kira Pak. Jadi memang intinya itu kalau menurut saya tuh nggak ada orang yang jelek, itu nggak ada. Ya tadi seperti Bu Ida sampaikan harus di makeover, bisa mungkin kita harus pakai pakaian yang pantas, kita bermake up kan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang penting nekat dulu, dicoba dulu 10.000 jam. Nah, kalau sudah terbiasa kan pasti kan tidak ada kesulitan. Ya, iya, semoga betul. Oke, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan yang membutuhkan e-sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar, nanti di sana akan saya cantumkan link absensinya. Nanti absensinya sertifikatnya nanti akan saya bagikan setelah webinar ini. Karena sudah terlalu malam, kita foto bersama dulu ya. Mohon dibuka dulu kameranya. Ya, Bu Ida Susana. Ya, Pak. Closing statement-nya. Baik, closing statement ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Pram yang sudah mengundang saya di acara webinar obrolan malam Jumat malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ini saya cerita dari sharing pengalaman saya. Dan kemudian mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Jadi apa yang kita lakukan, personal branding, apa yang akan kita bangun, itu kan untuk kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri.
kita melakukan dengan baik dan kita belajar untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari versi terbaik dari diri kita. Jangan takut untuk mulai, karena kalau kita nggak mulai-mulai, kita nggak akan bisa melakukan dengan baik. Jadi meskipun kita belum bisa, kita sambil belajar, sambil terus bertumbuh, terus berprogres, kita melakukan. Intinya jangan takut untuk memulai. Terima kasih Pak Pram dan teman-teman Bapak Ibu semua. Selamat malam. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Ida Susana atas materi hari ini. Ini sangat-sangat memberikan pencerahan, memberikan keberanian untuk kita selalu meningkatkan personal branding di media sosial. Sampai ketemu lagi di webinar minggu depan dengan materi-materi menarik lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.